Kehidupan kami tampak sempurna di mata orang lain. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota dengan 2 anak yang masih kecil dan penuh keceriaan. Suami aku, Ardi, adalah pria yang penyayang, yang selalu berusaha membuat hari-hari kami menyenangkan meski dengan segala keterbatasan yang kami hadapi. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan memastikan semuanya siap sebelum Ardi berangkat kerja. Sesekali, dia bercerita tentang pekerjaan yang menumpuk, tapi aku tahu, selama kami bersama, kami akan melewati semuanya. Namun, ada yang mulai terasa berbeda beberapa bulan terakhir. Ardi, yang biasanya pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam. Aku mencoba berpikir positif, menganggap itu sebagai bagian dari beban pekerjaan yang semakin berat. Tapi malam itu semuanya berubah. Suatu malam, Ardi tidak pulang seperti biasanya. Aku menunggu, duduk di ruang tamu sambil memeluk anak-anak yang sudah tertidur. Suara detik jam di ruang tamu terasa lebih keras dari biasanya. Aku merasa seperti ada yang salah, tapi aku berusaha menepis perasaan itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat aku akhirnya terlelap dengan perasaan kosong yang mulai mengisi hati ini. Aku terbangun di pagi hari dengan perasaan cemas. Ardi belum juga pulang. Saat aku mencoba menghubunginya, teleponnya tidak aktif. Ini bukan pertama kalinya, tapi entah kenapa kali ini terasa berbeda. Aku merasa seakan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan atau kesibukan. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin jarang di rumah. Ketika dia ada di rumah, suasana terasa canggung. Dia lebih sering menghindari percakapan, memilih untuk menghabiskan waktu dengan ponselnya, atau sibuk dengan hal-hal lain. Aku mencoba berbicara dengannya, tapi setiap kali aku membuka topik tentang waktu yang semakin sedikit dihabiskan bersama kami, jawabannya selalu singkat dan tidak jelas. Aku sibuk, sayang. Kerjaan lagi banyak. Namun, hatiku semakin tergerus dengan perilakunya yang semakin aneh. Suatu malam, aku memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Aku tahu ini adalah tindakan yang salah, tapi perasaan tidak tenang membuatku terpaksa melakukannya. Dengan hati berdebar, aku membuka pesan-pesan yang ada di ponselnya. Dan disitulah aku menemukan semua yang aku takutkan. Pesan-pesan manis antara Ardi dan seorang wanita lain. Mereka saling berkomunikasi dengan cara yang tidak bisa aku abaikan. Setiap kata terasa seperti tamparan yang menghancurkan hatiku. Aku merasa tercekik oleh kenyataan ini. Aku tak tahu harus merasa apa, marah, kecewa, atau bahkan hancur. Aku mencoba menahan air mata, berusaha tetap tenang di depan anak-anak, tapi semuanya terasa semakin berat. Hari demi hari, aku terus mencoba mencari alasan, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya kesalahan kecil. Tapi setiap kali aku melihat Ardi, ada perasaan asing yang muncul di dalam diriku. Kepercayaanku mulai runtuh, dan perasaan terburuk yang pernah aku rasakan semakin menghantuiku. Suatu malam, Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Dia duduk di meja makan, menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku tahu saat itu, aku harus menghadapinya. Ardi, ada yang ingin aku bicarakan, kataku, suaraku hampir bergetar. Dia menunduk, terlihat bingung, seolah tahu bahwa ini adalah saat di mana semuanya akan terungkap. Kamu sudah tahu kan? Jawabnya pelan, wajahnya tertekan. Aku mengangguk. Dan detik itu juga, semua kebohongan itu terbuka lebar di hadapanku. Ardi mengaku. Semua kebohongan yang aku kira hanya perasaan cemas belaka ternyata nyata. Dia mengaku telah berselingkuh dengan wanita lain selama berbulan-bulan, sementara aku dan anak-anak berada di rumah, menunggu kepulangannya. Aku bisa merasakan seluruh tubuhku gemetar mendengarnya. Rasanya seperti seluruh dunia berputar, dan aku terjatuh ke dalam kegelapan. Semua pengorbananku, cinta yang aku berikan, semua yang aku lakukan untuk keluarga kami, seolah-olah tidak berarti apa-apa baginya. Tapi itu belum semuanya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah terjebak dalam utang besar yang tidak bisa dia bayar. Utang yang sebagian besar berasal dari keputusan buruknya, dan ternyata uang yang selama ini aku percayakan untuk naik haji malah dipergunakan untuk menikah siri dengan wanita lain. Semua impian yang aku miliki, semua rencana masa depan kami, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Aku merasa dibohongi, dikhianati, dan lebih parah lagi, aku merasa hidupku selama ini tidak pernah seindah yang aku kira. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku minta maaf, tapi aku terjebak dalam situasi yang lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya dengan suara pecah. Dia meminta bantuanku untuk menutupi hutangnya, berharap aku bisa mengerti bahwa dia tidak bermaksud seperti ini.
Namun saat mendengar itu, aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam hidup yang bukan pilihananku lagi. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sangat lelah. Hati ini penuh dengan luka yang tak bisa disembuhkan. Dan aku tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Setelah pengakuan itu, aku merasa dunia ini seakan memudar. Aku mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ada untuk memikirkan apa yang harus aku lakukan. Anak-anak, mereka yang paling aku pikirkan saat itu. Aku tahu mereka membutuhkan ayah mereka, tapi aku juga tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan ini. Aku mengambil waktu beberapa hari untuk merenung, mencoba mencari cara terbaik untuk melangkah maju. Dalam hati, aku tahu tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku harus memilih antara melanjutkan hidup dengan luka yang terus mengganggu atau memulai kembali tanpa Ardi di sampingku. Suatu malam, setelah memikirkan semuanya dengan hati yang berat, aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan palsu dan kebohongan. Aku mengemas barang-barang anak-anak, menulis surat singkat untuk Ardi, dan meninggalkan rumah itu. Aku tahu ini adalah keputusan yang sulit. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus memberi diri sendiri kesempatan untuk pulih. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang gelap. Anak-anak mulai bertanya-tanya tentang keberadaan ayah mereka. Tapi aku berusaha menjelaskan dengan lembut bahwa ada banyak hal yang belum bisa mereka pahami. Meskipun hatiku perih, aku tahu aku melakukan yang terbaik untuk mereka. Kami pergi, meninggalkan semuanya di belakang, dan mulai hidup baru. Beberapa minggu setelah kami pergi, aku mulai merasa sedikit tenang. Meski tak mudah, aku berusaha membangun kehidupan baru untuk anak-anak dan diriku. Kami tinggal di sebuah tempat yang lebih kecil, tapi lebih damai. Aku belajar untuk lebih mandiri dan mulai menerima kenyataan bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Namun suatu sore, ketika aku sedang merapikan barang-barang lama, aku menemukan sebuah surat di dalam laci meja yang dulu sering digunakan Ardi. Surat itu ditulis dengan tangan Ardi, dan isi surat itu mengungkapkan banyak hal yang tak pernah aku duga. Ardi menulis bahwa dia benar-benar menyesali segala yang telah terjadi. Dia mengakui semua kesalahannya, dan mengungkapkan bahwa dia sedang berjuang menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada yang pernah aku ketahui. Dia meminta kesempatan kedua, mengaku bahwa semua yang terjadi adalah kesalahan fatal yang dia buat, karena terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Dalam surat itu, Ardi berkata, "Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, tapi aku masih ingin berjuang untuk keluarga kita. Aku masih mencintaimu." Membaca surat itu, hatiku terasa sangat berat. Aku terdiam, memikirkan kata-kata yang tertulis di sana. Sebagian dari diriku merasa tergerak untuk memberikan kesempatan, tapi sebagian besar diriku merasa sudah cukup. Aku telah cukup terluka, dan meskipun perasaan itu masih ada, aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang sama. Aku sudah mengambil keputusan, dan meski surat itu membuatku terharu, aku tidak bisa membiarkan diriku kembali ke dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Aku menyimpan surat itu, dan saat anak-anak tidur, aku duduk sejenak, menatap surat tersebut. Akhirnya, aku tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk aku dan anak-anak. Aku memilih untuk melanjutkan hidup tanpa Ardi, meski ada rasa sakit yang mendalam. Tapi aku juga tahu, hidupku masih bisa lebih baik dari sebelumnya.